Pernahkah kalian mendengar tentang legenda Satrio Piningit? Sosok pemimpin ideal yang dibalut misteri dan diyakini akan membawa perubahan besar bagi Nusantara? Nah, di video kali ini, kita akan menyelami kisah inspiratif Satrio Piningit. Kita akan mengulik bagaimana dia melangkah di tengah berbagai rintangan dan godaan demi mencapai tahta kepemimpinan dan mewujudkan cita-citanya yang mulia. Siap untuk menjelajahi kisah penuh makna ini? Mari kita mulai petualangannya. Di balik tirai budaya Jawa, terukir legenda tentang sosok pemimpin ideal bernama Satrio Piningit. Sosok ini bagaikan misteri yang menjanjikan perubahan dan kemajuan bagi Nusantara. Satrio Piningit diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu, dewa pelindung dan pemelihara alam semesta. Keistimewaannya tak hanya terletak pada garis keturunan dewa, tetapi juga pada kebijaksanaan, kekuatan, dan kesaktiannya. Sosok Satrio Piningit bukanlah pemimpin biasa. Dia adalah pemimpin yang ditakdirkan untuk membawa keadilan, kemakmuran, dan kedamaian bagi rakyatnya. Kedatangannya dinanti-nantikan sebagai penyelamat dari masa-masa sulit dan pembawa era baru bagi Nusantara. Namun, jalan menuju tahta kepemimpinan Satrio Piningit takkan mudah. Dia harus melewati berbagai rintangan dan godaan, menguji tekad, mental, dan spiritualnya. Hanya dengan ketulusan hati dan pengabdiannya pada rakyat, Satrio Piningit dapat mewujudkan mimpinya untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi Nusantara. Perjalanan Satrio Piningit menuju tahta kepemimpinan bukanlah jalan yang mulus. Ia harus melewati berbagai rintangan dan godaan yang menguji keteguhan hati, mental, dan spiritualnya. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, tantangan fisik. Satrio Piningit harus menjalani latihan fisik yang berat dan menguasai berbagai ilmu bela diri untuk menjadi pemimpin yang kuat dan tangguh. Ia harus mampu melindungi rakyatnya dari ancaman musuh dan menegakkan keadilan di negerinya. Dalam perjalanannya, Satrio Piningit harus menghadapi berbagai musuh yang ingin menghalangi langkahnya. Musuh-musuh ini bisa berupa penjahat, perampok, atau bahkan penguasa yang lalim. Satrio Piningit harus berani melawan mereka dan menggunakan kekuatannya untuk membela rakyatnya. Yang kedua, tantangan mental. Satrio Piningit harus memiliki tekad yang kuat dan mental yang pantang menyerah untuk menghadapi berbagai rintangan. Ia akan dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh keraguan. Namun ia harus tetap teguh pada pendiriannya dan terus melangkah maju. Satrio Piningit harus mampu mengendalikan diri dan menolak godaan yang berusaha mengalihkannya dari tujuannya. Ia akan dihadapkan pada berbagai godaan duniawi seperti harta, tahta, dan wanita. Namun ia harus tetap fokus pada tugasnya untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi rakyatnya. Yang ketiga, godaan duniawi. Satrio Piningit harus tahan terhadap godaan harta benda. Ia harus sadar bahwa harta benda hanyalah tipuan semata dan tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia harus fokus pada tugasnya untuk membangun negara yang adil dan makmur bagi rakyatnya. Satrio Piningit harus tahan terhadap godaan tahta dan kekuasaan. Ia harus sadar bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia harus menggunakan kekuasaannya untuk membantu rakyatnya dan bukan untuk kepentingan pribadi. Satrio Piningit harus tahan terhadap godaan wanita. Ia harus sadar bahwa cinta dan kasih sayang tidak boleh menghalangi tugasnya untuk memimpin rakyatnya. Ia harus memilih wanita yang dapat menjadi pendampingnya dalam mewujudkan cita-citanya yang mulia. Satrio Piningit harus mampu melewati semua rintangan dan godaan ini untuk mencapai tahta kepemimpinan dan mewujudkan mimpinya untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi Nusantara. Satrio Piningit tak hanya dikaruniai kekuatan fisik dan kesaktian, tetapi juga memiliki mental yang tangguh dan jiwa yang penuh kebijaksanaan. Dalam menghadapi berbagai rintangan dan godaan di sepanjang perjalanannya, Satrio Piningit menunjukkan ketangguhan dan kebijaksanaannya dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, berguru kepada guru dan penasihat bijaksana. Satrio Piningit menyadari bahwa dia tidak dapat mencapai tujuannya sendirian.
Ia mencari bimbingan dan nasihat dari guru-guru dan penasihat yang bijaksana. Mereka membantunya untuk memahami nilai-nilai moral, kepemimpinan, dan strategi untuk mengatasi berbagai rintangan. Dengan bimbingan mereka, Satrio Piningit belajar untuk menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Yang kedua, menemukan kekuatan dan ketenangan melalui meditasi dan doa. Di tengah berbagai rintangan dan godaan, Satrio Piningit selalu mencari kekuatan dan ketenangan melalui meditasi dan doa. Ia meluangkan waktu untuk merenungkan tujuannya, mencari bimbingan ilahi, dan memperkuat tekadnya. Meditasi dan doa membantunya untuk tetap fokus pada tujuannya dan teguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga, menjaga keyakinan teguh dan pantang menyerah. Satrio Piningit memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia mampu mencapai tujuannya dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Keyakinan ini menjadi sumber kekuatannya dalam menghadapi berbagai rintangan dan godaan. Ia tidak mudah menyerah dan selalu berusaha untuk menemukan solusi terbaik. Saat dihadapkan pada pilihan yang sulit antara cinta dan tugasnya sebagai pemimpin, Satrio Piningit bermeditasi dan berdoa untuk mendapatkan jawaban. Ia kemudian memutuskan untuk memilih jalan yang paling menguntungkan rakyatnya, meskipun itu berarti mengorbankan cintanya. Ketika dihadapkan pada godaan harta dan tahta, Satrio Piningit selalu mengingat nasihat gurunya bahwa kekuasaan dan kekayaan hanyalah tipuan semata. Ia memilih untuk fokus pada tugasnya untuk membangun negara yang adil dan makmur bagi rakyatnya. Kisah Satrio Piningit, sang pemimpin ideal yang dibalut misteri dan legenda, bukan hanya sekedar cerita rakyat yang menghibur. Di balik kisah heroiknya, terdapat pesan moral yang mendalam tentang kepemimpinan, ketekunan, dan kekuatan batin. Perjalanan Satrio Piningit dalam menghadapi berbagai rintangan dan godaan mengajarkan kita bahwa untuk menjadi pemimpin yang ideal, kita harus siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Kita harus memiliki tekad yang kuat, mental yang pantang menyerah, dan keyakinan yang teguh pada tujuan kita. Satrio Piningit menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan dan kebijaksanaan tidak hanya datang dari luar. Kita dapat menemukannya dalam diri kita sendiri dengan tekad, disiplin, dan pencarian makna yang tulus. Kisah Satrio Piningit juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif bagi dunia. Kita tidak harus menunggu takdir atau ramalan untuk menjadi Satrio Piningit. Kita dapat memulai dari diri kita sendiri, dengan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap kisah Satrio Piningit dapat menginspirasi Anda untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh tekad dalam mencapai tujuan Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Satrio Piningit. Mari kita sebarkan pesan moral dan semangat positif ini kepada orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.